Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya dimanapun saudara berada, selalu diberkati, selalu dijaga Tuhan, selalu dilindungi Tuhan. Amin. Kita percaya dimanapun kita berada, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita percaya pada Tuhan, di situ berkat Tuhan akan tercurah dengan luar biasa. Kita rindu firman Tuhan pada hari ini. Siapkan hati kita. Turunkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali Kau berikan kesempatan buat setiap kami untuk kami boleh menikmati firman-Mu. Persiapkan hati setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi pesan-Mu. Hikmat pewahyuan menyertai setiap kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan terambil dari Mazmur 27 ayat 3 sampai dengan 5. Mazmur 27 ayat 3 sampai dengan 5. Saudara bisa membuka Alkitab. Kita akan bisa membaca bersama-sama dalam Mazmur 27 ayat 3 sampai dengan 5. Firman-Nya berkata, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Ayat kelima, sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Sampai di sana saudara. Perhatikan firman-Nya dalam ayat 3, 4, dan 5. Ayat ketiga, saat masalah problem ada, dikepung, ada tentara, ada musuh. 4 adalah di mana satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini seumur hidup, diam di rumah Tuhan. Yang kelima, berkatnya. Apa berkatnya? Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara dalam problem masalah, dikepung, ada problem, ada pergumulan, dikejar-kejar, apa yang saudara harapkan dalam keadaan seperti ini? Apa yang kau inginkan dalam keadaan seperti ini? Semua orang sama, saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Dalam keadaan seperti ini, kita minta kita datang kepada Tuhan. Tuhan luputkan, Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan lepaskan. Itu yang kita minta. Tapi Daud luar biasa. Dia tidak minta hal seperti itu. Yang dia minta adalah, lihat di dalam ayat keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu apa? Diam di rumah Tuhan. Saudara, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Bukan diam di rumah Tuhan waktu ada problem, bukan diam di rumah Tuhan waktu ada masalah, tapi diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Sekarang saya bertanya kepada saudara, coba kita mulai merenungkan sekarang ini. Kalau kita punya problem dan masalah, kita datang ke rumah Tuhan, kita diam di rumah Tuhan, kira-kira masalah bisa selesai tidak sih? Kenapa Daud begitu punya problem dan masalah, dia datang ke rumah Tuhan? Itu yang dia inginkan seumur hidupnya. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Dan saya berdoa Tuhan berikan hikmat, sehingga kita boleh mengerti apa yang ada dalam isi hatinya Daud dan memberkati setiap kita. Saudara, mungkin saudara berkata begini, Pak, diam di rumah Tuhan, apa kita harus pergi ke gereja? Kita baca firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Terus firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tubuh kita adalah bait Allah. Roh Allah, Roh Kudus ada menyertai setiap kita. Jadi begitu kita menghadapi problem dan masalah, sesungguhnya di dalam diri kita itulah medan perperangannya, itulah medan pertempurannya. Yang pertama adalah logika kita, aktual, kenyataan, logika yang kita lihat. Terus damai sejahtera daripada Allah, jaga hatimu. Tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Allah, Roh Kudus ada menyertai kita. Berarti Tuhan ada begitu dekat. Karena inilah yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak ada jalan lain, pilihan di tangan setiap kita. Begitu kita menghadapi masalah, kita akan takut khawatir dengan cemas, atau kita menyerahkan itu kepada Tuhan.
Dan kita percaya Tuhan ada menyertai setiap kita. Coba kita lihat firman Tuhan, saudara. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dan 16. Contoh di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 16. 2 Raja-Raja 6, 15 dan 16. Saudara, di mana ada Elisa di sana. Saudara, ada Elisa di sana dan ada bujangnya. Bujang bangun pagi-pagi. Dia gitu buka pintu, yang dia lihat tentara begitu banyak mengepung. Dan dia berkata kepada Elisa, "Elisa, kita dikepung. Begitu banyak tentara." Tetapi begitu Elisa mendengar laporan daripada bujangnya, dia berkata, "Kenapa kau takut? Kenapa kau cemas? Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang mengepung kita." Lihat, kalau kita melihat menurut logika, kita melihat itu musuh begitu banyak. Tetapi Elisa berbeda. Dia tahu sekalipun tidak pernah bisa dilihat dengan kasat mata. Itu yang terjadi. Dia berkata, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang mengepung kita. Saudara, hari ini kita menemui masalah seperti apa? Hari ini kita mengalami hal seperti apa? Engkau dikurung di rumah. Yang kau lihat, yang kau dengar adalah hal-hal yang negatif. Kau mulai berpikir, apa yang akan terjadi? Bagaimana semua ini? Aku harus seperti apa? Apakah kau akan terus memelihara damai sejahtera daripada Allah? Dia ada begitu dekat. Dia hanya sejauh doa. Itu pilihan kita. Saudara yang kasih Tuhan. Pak, bagaimana Pak? Supaya aku terus ada damai sejahtera. Supaya aku terus ada di dalam rumah Tuhan. Aku tidak peduli. Bukan aku tidak peduli. Aku tidak akan takut dengan problem dan masalah yang ada di hadapan. Karena aku tahu Tuhan menyertai aku. Saudara, ini yang luar biasa. Ini yang harus ada menyertai setiap kita. Saudara mau diberkati? Saya juga mau diberkati. Saudara, contoh kasus. Ini kesaksian. Ada jemaat, pengusaha, tetapi dia dalam keadaan bangkrut. Dia datang dan minta didoakan. Sebagai hamba Tuhan, saya juga ex-pengusaha. Saya tahu problem-problemnya adalah di dalam keuangan. Dan dia berkata, "Pak, tolong Pak, saya punya utang. Saya dikejar-kejar utang. Utang saya banyak Pak. Sampai rumah saya disita pun, saya tetap belum bisa membayar melunasi. Bisa-bisa saya dipenjara Pak. Pak, tolong doakan saya." Saya tanya balik sama dia, "Kamu minta didoakan sama pendeta? Apa yang kau inginkan? Utang lunas?" Enak aja. Didoakan langsung utang lunas. Bukan seperti itu caranya. Saya balik tanya sama dia, "Kamu mau benar-benar diberkati? Kamu mau benar-benar utang lunas?" "Iya, bayar harganya." Bayar harganya. Bagaimana caranya Pak? Kau berdoa kepada Tuhan yang pertama. Kau minta ampun kepada Tuhan karena kau mengandalkan dirimu dan mengandalkan orang lain. Kedua, sekalipun aku harus disita rumahku, aku serahkan. Sekalipun aku harus ke penjara, aku akan lakukan. Ini karena kesalahanku, ini karena kebodohanku. Kau berani doa seperti itu? Kau berani berdoa seperti itu? Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita bisa diberkati luar biasa, untuk kita bisa dibebaskan. Satu hal, beranikah saudara? Beranikah saudara mengalahkan keinginanmu? Mengalahkan ketakutanmu? Kalau kau bisa mengalahkan itu semua, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah. Ingat firman Tuhan di dalam Mazmur. Ingat firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia. Maka Ia akan bertindak. Jelas-jelas Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Dia, kepada Tuhan, dan percayalah kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Kemudian di dalam Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan meluputkan engkau. Maka Ia akan memelihara engkau. Karena tidak untuk selama-lamanya orang benar hidupnya. Karena untuk tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Saya tantang sama dia. Kalau kau mau diberkati, kau datang kepada Tuhan.
Beranikah kau mengalahkan? Beranikah engkau mengalahkan keinginanmu tadi? Kesatu, kedua, kekhawatiranmu tadi. Serahkan kepada Tuhan. Dia bisa berbuat, bagi dia tidak ada yang mustahil. Saudara, saya berdoa seperti itu. Saya sarankan dia seperti itu. Kita berdoa sama-sama. Apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Dia datang lagi sama saya. Utangnya 6 bulan selesai lunas. Tuhan kita luar biasa. Amin. Begitu dia berkata, dia datang kepada orang yang memberikan hutang kepada dia. Dia datangi satu-satu. Dia berkata, aku akan, kalaupun harus disita, silakan. Tapi kalau kau berikan aku kesempatan, aku akan bayar lunas ini. Yang terjadi, saudara, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Orang yang diutangi itu, dia berkata, oke, kau pakai tanah ini, kau pakai pabrik ini, aku kasih kau kerjaan, kau bayar hutangmu dengan hasil daripada ini semua. Siapa, saudara? Kalau kita barang siapa takut mati, dia akan mati. Barang siapa takut, tidak takut. Barang siapa takut mati, dia akan mati. Barang siapa mengasihi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya oleh karena dia akan berkati. Saudara, ini yang terjadi. Dia bertobat sama Tuhan. Terserah Tuhan. Kalau harus disita, silakan Tuhan. Kalaupun aku harus masuk ke penjara, silakan Tuhan. Dia sudah kalahkan. Tapi Tuhan, tolong Tuhan, berikan aku kesempatan Tuhan. Berkati aku Tuhan. Dia tidak memaksa lagi pada Tuhan, tetapi dia pasrah karena dia tahu dia yang salah. Dan disitulah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kalau dikasih Tuhan, siapapun kita di tempat ini, apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita alami, ingat, Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jahat buat setiap kita. Dia mau rancangannya dan rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan penuh pengharapan buat saudara dan saya. Kalau semuanya itu terjadi kepada setiap kita, untuk bisa keluar daripada itu semua, tidak ada jalan lain. Kita bertobat. Tidak ada jalan lain. Serahkan keinginan kita kepada Dia. Ambisi kita kepada Dia. Ikuti sebab kehendak Dia. Dan kita tahu Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ada amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa masuk dalam hadirat-Mu, untuk masuk dalam rumah-Mu, untuk menikmati damai sejahtera daripadamu, dan menyerahkan semua problem masalah pergumulan kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Tuntun setiap langkah kami Tuhan, sehingga kami tidak terjebak. Kami bisa menyelesaikan karena Engkau yang memimpin kami. Siapapun anak-anakku di tempat ini, jemaatku dimanapun mereka berada, mungkin saat seperti ini akibat virus corona Tuhan, usaha pekerjaan mereka, karir bisnis mereka, toko mereka, mungkin mereka terlibat Tuhan, karena tidak ada pemasukan, tetapi pengeluaran jelas ada di sana. Tuhan, berkati setiap mereka, berikan jalan keluar buat setiap mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah punya rancangan yang jahat buat setiap kami. Saat kami berseru kepada Tuhan, di situ tangan Tuhan menyertai memberkati negara kami Tuhan, Indonesia khusus Jakarta Tuhan. Berkati Tuhan para pemimpin Tuhan dan para dokter, berikan hikmat-Mu Bapa, supaya keadaan ini tidak berlarut-larut. Tetapi biarlah melalui semuanya ini, nama Tuhan dimuliakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan kami sekarang berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Demikianlah program kita. Sampai jumpa dalam program-program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.